Anda masih menyaksikan Sergap, pemirsa. Akibat supir mengantuk, truk menabrak median jalan. Proses evakuasi supir yang terjepit kemudi berlangsung dramatis. Kecelakaan tunggal truk ini terjadi di depan kantor Mapolsek Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Truk rusak parah usai menabrak median jalan, bahkan sang supir terjepit badan truk. Proses evakuasi korban pun berlangsung dramatis di tengah jalan. Saksi menyebut kecelakaan terjadi tiba-tiba saat truk melaju kencang, tiba-tiba oleng ke kanan hingga menabrak median jalan. Diduga pengemudinya mengantuk saat melaju. Korban yang mengalami luka-luka berhasil dievakuasi, dilarikan warga ke rumah sakit. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di jalur lintas Sumatera ini sempat macet hingga lebih dari 2 km. Ternyata terlihat ada kecelakaan tunggal. Mobil melangkah di trotoar warna biru. Ini belum diketahui. Supirnya keadaan kejepit, tapi ini telah diselamatkan oleh warga tempat. Dan sekarang sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Medika Natar. Saat ini polisi masih menyelidiki kasus kecelakaan ini untuk mencari tahu penyebab pastinya. Dari Bandar Lampung, Gunawan melaporkan. 2 pencuri tertangkap warga saat masuk rumah warga di Medan Petisah, Sumatera Utara. Masa yang emosi sempat menghakimi pelaku karena kedapatan membawa sejumlah barang hasil curiannya. Dua pria terduga pencuri tak berdaya saat tertangkap warga di Jalan Airlangga, Medan Petisah, Sumatera Utara. Warga yang emosi terus memaki dan menghakimi Boy, warga Jalan Mandala, dan Jesu, warga Jalan Kampung Sejahtera. Keduanya kepergok warga lantaran sehari sebelumnya pernah mencuri di rumah korban dan berhasil membawa kabur telepon genggam, kompor, dan blender. Pelaku mengakui barang curiannya telah dijual dan digadaikan. Sambil jalan, sambil ku bawa pegang kerannya, tanya sama dia bagus-bagus. Dia bilang nggak ada yang nampak. Udah langsung ku bawa ke rumah yang kehilangan. Apa yang hilang? HP, terus termos, air. Petugas yang tiba di lokasi segera membawanya ke Polsek Medan Baru. Dari Medan, Sumatera Utara, Amir Rashid melaporkan. Pemirsa, hanya karena menyimpan nomor telepon baru milik seorang pria, istri dibunuh suami pencemburu di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Pelaku cemburu menduga istrinya berselingkuh. Perni, warga Telawang, Kota Waringin Timur ini ditemukan kerabatnya tewas di halaman rumah. Padahal warga termasuk suami korban baru menjalankan ibadah Tiwah Hindu Kaharingan. Hasil penyelidikan polisi, Perni dibunuh Wiwin suaminya. Pelaku telah mengakui membunuh istrinya karena menyimpan nomor telepon baru. Itu cemburu, pelaku ini cemburu terhadap istrinya. Setelah itu korban berlari keluar rumah. Mungkin hanya sekitar 5 meter dari rumah terjatuh, roboh karena tidak sanggup lagi berlari. Si suaminya ini, si pelakunya ini segera mengendarai mobil pick-up milik mereka yang terparkir di halaman rumah, pergi melarikan diri. Suami korban memilih menyerahkan diri ke kantor polisi sambil meminum racun dan berhasil diselamatkan. Tersangka minimal terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti senjata tajam. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, pembunuhan seorang wanita di perkebunan karet di Labuhan Batu, Sumatera Utara terungkap. Mengejutkan, pelaku ternyata suami korban. Pelaku cemburu lantaran korban yang telah memberinya 3 anak menolak berhubungan intim. Warga Gempar menemukan sesosok mayat wanita di area perkebunan karet di Desa Bandar Tinggi, Labuhan Batu, Sumatera Utara.
Korban Halimah Rambe merupakan pemilik perkebunan karet. Sadis wanita 58 tahun ini tewas akibat luka di leher. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Rantau Parapat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Awalnya tetangga curiga melihat lampu rumah korban hingga malam belum menyala. Menantu korban bersama warga kemudian mencari di area perkebunan karet milik korban dan menemukan jasadnya. Tanya begini, nggak ada. Emang nggak ada. Itu siang atau malam? Malam, Nanti malam lah. malam. Selang beberapa jam, Polres Labuan Batu berhasil menangkap Abdullah Sitompul, suami korban yang diduga pelaku pembunuhan. Pria 59 tahun ini ditangkap di tengah kebun karet yang hanya berjarak 5 km dari rumah pelaku. Di lokasi, polisi menemukan barang bukti senjata tajam yang dibuang pelaku usai membunuh istrinya. Usai membunuh, pelaku menutup mayat korban dengan rumput. Kepada polisi, pelaku mengaku cemburu karena korban menolak diajak berhubungan intim. Padahal keduanya telah 38 tahun menikah dan memiliki 3 orang anak. Pelaku adalah suami daripada si korban. Sementara motif pelaku adalah cemburu, namun demikian masih kita dalami untuk lebih detailnya. Tersangka terancam 15 tahun penjara. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda melaporkan. Pemirsa, ratusan warga menggeruduk rumah satu keluarga pelaku pemerkosaan terhadap 2 bocah di Kota Padang, Sumatera Barat. 6 pelaku dari kakek hingga cucu memperkosa 2 korban dan saling mengetahui. Ironis, orang tua korban menolak melapor ke polisi. Ratusan warga Komplek Mata Air Kota Padang mendatangi tempat tinggal satu keluarga pelaku pemerkosaan 2 anak perempuan di bawah umur. Warga marah, para pelaku merupakan pendatang dianggap tak mematuhi adat Minang. Warga pun heran, satu keluarga yang tinggal mengontrak ini membiarkan tempat tinggalnya berantakan. Sementara sebagian penghuni rumah para pelaku pemerkosaan telah ditangkap polisi. Warga yang marah kemudian menyegel tempat tinggal para pelaku. Kejadian seperti ini yang pada prinsipnya sudah jauh dari rasa kemanusiaan, tapi warga tidak menginginkan keluarga ini berada di sini lagi. Nah, itulah keinginan dari warga, tapi karena pihak rumahnya nggak ada, makanya rumahnya disegel sementara. Yang penghuni rumah bagaimana, Pak? Yang menghuni rumahnya perkiraan sementara kayaknya seperti persekongkolan ya, jadi terlibat semua, makanya sekarang tidak ada satu orang pun yang berada di rumah. Sebelumnya polisi telah menangkap 4 orang, kakek, paman, dan 2 saudara sepupu korban yang melakukan pemerkosaan. Ironis, 2 pelaku pemerkosaan diantaranya anak di bawah umur yang meniru kakeknya. Antara korban dan pelaku masih berkerabat dan tinggal berdekatan. Pemerkosaan ini terungkap dari pengakuan korban pada tetangganya. Korban masih berusia 5 dan 7 tahun ketakutan pulang ke rumah karena selalu diperkosa bergantian. Pemerkosaan ini kemudian dilaporkan oleh tetangga korban. Selamat siang, Pak. Izin melaporkan Giat jajaran 770 unit Kelewang. Telah kita amankan, Pak, untuk kasus pencabulan secara berjamaah. Atensi dari pimpinan APP pagi tadi. Tuh pelaku langsung kita boyong Padang 00. Dari pelaku kakek, keponakan, kakak, adik. Sudah kita amankan, Pak, sesuai perintah daripada pimpinan. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, para pelaku mengakui melakukan pemerkosaan secara bergantian. 2 anak di bawah umur ikut memperkosa karena mengikuti kakeknya. Ironisnya, orang tua korban enggan melapor karena para pelaku anggota keluarganya sendiri. Terungkapnya berawal ketika korban ini ketakutan di rumah dan memberitahukan kepada tetangganya bahwa
dia takut dengan kakek, kakak, dan pamannya di rumah karena mereka berbuat jahat itu katanya. Kemudian setelah ditanyakan oleh tetangganya, ibu dari anak ini tidak menghiraukannya. Akhirnya tetangganya ini karena kasihan terhadap korban membawa korban ke Polresta Padang untuk membuat laporan. Polisi telah memeriksa 7 saksi yang merupakan para tetangga korban. Sementara ibu korban masih menolak diperiksa. Korban saat ini masih dalam pendampingan tim pemulihan trauma, sedangkan para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tuduh tetangganya terlibat dukun santet, seorang warga menyiramkan kotoran hewan ke rumah tetangganya di Asahan, Sumatera Utara. Kasus ini pun dilaporkan ke polisi. Seorang wanita mendatangi rumah tetangganya di Karanganyar, Asahan, Sumatera Utara dan menyiramkan kotoran hewan. Meski sudah dimediasi, sang wanita juga kerap melontarkan kata kasar kepada orang tua dan adik tetangganya tersebut. Sang tetangga yang geram akhirnya melaporkan perbuatan sang wanita ke Mapolres Asahan. Kami dijumpakan, kemauan dia kami turutin. Habis itu besoknya dibuatnya lagi. Kepling kami panggil lagi, Kepling nggak sanggup, bawa ke lurah. Kasusnya berharap segera selesai. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus mafia tanah yang merugikan keluarga artis Nirina Zubir 17 miliar rupiah, diantaranya mantan asisten rumah tangga serta seorang notaris. Selengkapnya kami hadirkan, tetap di Sergap. Bantuannya 8 Januari 19.